Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 6 subtema 3, pembelajaran pertama dan kedua. Silakan dibuka bukunya sambil menyimak materi yang saya sampaikan melalui video ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan melalui WhatsApp. Barakallahu fikum. Di pembelajaran pertama ini ada dua materi atau tujuan pembelajaran. Pertama, mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Kemudian melalui kegiatan membuat poster, siswa mengetahui pentingnya pelestarian makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dengan tepat. Kita masuk ke materi yang pertama, penjaga alamku. Di materi yang pertama ini tentang mendeklamasikan puisi. Nanti Ustaz jelaskan apa sih itu mendeklamasikan puisi. Sekarang simak dulu puisinya. Penjaga alamku, karya Dekaritas. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu, air sungai adalah kehidupanmu, alammu adalah ibumu, maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Silakan. Jadi ini salah satu contoh puisi. Jadi apa sih makna mendeklamasikan puisi? Mendeklamasikan puisi adalah membacakan sebuah puisi tanpa melihat teks. Jadi dihafal dulu. Nanti kita lihat ya pengertiannya lebih jelas nanti setelah slide berikut ini. Jadi ini salah satu contoh puisi yang Ustaz bacakan. Bagaimana cara membaca puisi yang baik. Tentu ada yang lebih baik lagi dari apa yang Ustaz bacakan ya. Tentu orang yang ahli dalam syair akan lebih baik lagi dalam membaca puisi tentunya. Nah, tahukah kamu, deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya, orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Contoh menentukan jeda. Kau adalah para penyelamat negeri. Nah, catatan, ini keterangannya. Garis miring 1 artinya berhenti sebentar untuk bernafas. Biasanya pada koma atau di tengah baris. Garis miring 2 berhenti agak lama, atau biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Garis miring 3 berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Ya, kalau pada akhir puisi biasanya sudah berhenti kan, nggak ada lagi yang mau dibaca, sehingga tanda titik 3 ini menandakan sudah berakhir puisi. Itu maksudnya. Jadi deklamasi itu membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Nah, paham ya? Sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Melalui kegiatan membuat poster, siswa mengetahui pentingnya pelestarian makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dengan tepat. Tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi, tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama untuk pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Jadi dua sumber daya alam ini memang sulit ya didapat. Pasir, tanah liat, semen ini sulit sekali. Apalagi semen itu menggunakan tenaga sumber daya alam yang sangat banyak. Atau juga bahan tambang berupa emas. Emas itu di dalam bumi dikerok dulu, atau besi, atau batu bara, dan lain sebagainya. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam merusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster berikut. Jadi tugas hari ini membuat poster. Ya, buat poster. Jadi ini, buatlah sebuah poster dengan memilih satu dari dua tema berikut. Jadi ada dua tema. Pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati yaitu tumbuhan. Pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati yang berupa hewan. Tinggal dipilih, mau yang tumbuhan atau hewan. Boleh menggunakan kertas HVS, boleh menggunakan kertas buku tulis antum. Tapi nggak perlu gambar makhluk bernyawa ya. Kalaupun buat gambar bernyawa, jangan ada mukanya. Kalau bisa terpisah antara kepala dan badannya. Seperti itu. Dan buat diberikan warna, tulisan-tulisan yang menarik. Boleh mengambil sumber dari yang lain. Sebagai contoh ya. Contoh aja. Nah ini contohnya poster. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Bumiku, rumahku. Nah, seperti itu nih contoh poster. Ini kan sederhana, tapi makna yang terkandung di dalamnya sangat besar. Insyaallah paham ya. Sekarang kita ke pembelajaran kedua. Materi dan tujuannya yang pertama, mendeklamasikan puisi dengan lafal dan intonasi yang benar. Masih sama dengan pembelajaran pertama. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan membuat kolase, siswa mampu menjelaskan dan membuat karya seni aplikasi dengan teknik yang benar sesuai contoh. Yang ketiga, melalui kegiatan mencari informasi, siswa mampu menjelaskan cara pelestarian makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Kita ke materi yang pertama, mendeklamasikan puisi dengan lafal dan intonasi yang benar. Ini contoh puisi berikutnya. Jadi Ustaz nggak bacakan lagi ya, karena Ustaz sudah berikan contoh di pembelajaran pertama. Adapun ini nanti antum coba praktek sendiri di rumah. Ingat ya, ini bait puisi, bukan lagu. Jangan pula berlagu nanti. Nah, ini kacau nih. Ini puisi. Seperti contoh bagaimana cara jedahnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian berikutnya masih materi yang sama, masih berhubungan dengan pembelajaran pertama tentang pengertian deklamasi. Ya, ini hanya pengulangan saja. Silakan antum nanti baca sendiri, di pembelajaran pertama ada. Nah, ini cara membaca puisi, tanda-tanda jedanya seperti pembelajaran pertama juga. Nah, silakan dibaca dan dipahami. Kalau perlu dicatat nih yang Ustaz kasih warna, biasanya muncul di soal. Ya. Jangan lupa catat yang penting-pentingnya. Kemudian kita ke materi yang kedua. Melalui kegiatan membuat kolase,
Siswa mampu menjelaskan dan membuat karya seni aplikasi dengan teknik yang benar sesuai contoh. Seingat Ustadz, di semester 1 kita sudah membuat kolase, montase, dan mozaik ya. Jadi untuk kali ini kita nggak perlu lagi untuk membuat kolase. Jadi kita hanya membacakan saja apa sih kolase sebagai murojaah. Banyak usaha telah dilakukan untuk memanfaatkan barang bekas atau tidak terpakai di lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas pakai yang berasal dari rumah untuk membuat karya seni rupa. Membuat karya seni rupa dengan menggunakan barang bekas adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Kali ini kamu membuat kolase dengan menggunakan bahan kertas koran bekas. Ini nggak perlu ya. Ini hanya lanjutan apa yang di buku aja. Tahukah kamu tentang kolase? Kolase adalah teknik untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan cara memotong dan menempel. Ini kolase. Bahan yang digunakan terdiri atas berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Jadi setelah digambar dibentuk misalnya gambar bunga. Setelah selesai gambar bunga baru ditempelkan potongan-potongan kertas atau yang lainnya. Seperti contoh berikut ini. Contoh kolase dan langkah-langkah pembuatannya. Lihat, gambar sebelah kiri itu contohnya dan cara pembuatannya. Nah, adapun gambar sebelah kanan yang mobil itu seperti gambar kamu buat sederhana. Kemudian kamu ambil misalnya kertas origami, berwarna-warni, potong-potong, tempel-tempel seperti itu. Ini hanya contoh saja. Tentu antum bisa lebih baik ya, membuatnya lebih bagus, lebih rapi. Nah, yang bagus itu seperti gambar sebelah kiri ini tekniknya. Dia gambar dulu gambar pohon atau bunga, kemudian ditempelkan. Seperti itu. Antum bisa buat di rumah sambil mengisi kegiatan pembelajaran di rumah ya. Cari koran-koran bekas atau kertas-kertas bekas yang nggak pakai, boleh dibuat di rumah kalau mau. Kalau tidak apa-apa. Tugasnya hanya tadi saja, hanya membuat poster. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu menjelaskan cara pelestarian makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar dengan benar. Tahukah kamu bahwa sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit diatasi? Betul sekali. Sampah plastik telah menutupi beberapa samudra dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat serius. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat kini adalah dengan menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Tujuan mendaur ulang sampah plastik untuk memperpanjang usia pemakaian barang sehingga tidak perlu membeli untuk sementara waktu. Dengan demikian, jumlah sampah dapat dikurangi jumlahnya. Dengan melakukan pengamatan penggunaan barang dari alam, kita telah melakukan usaha pelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Ayo membaca. Keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya, manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati, agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Masyarakat dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk yang kepunahan makhluk hidup telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan, bahkan beberapa sudah punah. Lanjut, pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, upaya pelestarian tumbuhan. 1, yaitu dengan membuat kebun koleksi. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contoh, kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan. Yang kedua, kebun plasma nutfah, merupakan perkembangan kebun koleksi. Contoh, kebun plasma nutfah di Cibinong, LIPI dengan buah-buahan inti, talas dan suak. Yang ketiga, kebun botani, didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Dan berikutnya, upaya pelestarian hewan. Tadi tumbuhan, nah sekarang hewan.
Yang pertama, menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Jadi ditempatkan di tempat khusus. Kalau sekarang kan corona, diisolasi di galang. Kalau hewan langka ini diisolasi di pulau mana, itu nggak boleh sembarangan orang masuk, gitu. Makanannya dijaga. Kedua, mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya. Jadi jangan sampai pecah telur itu. Diambil telurnya, kemudian ditetaskan di tempat yang khusus. Kemudian memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Jadi kalau misalnya nggak cocok dia di situ, biasanya tanahnya atau apanya, lingkungannya, cari tempat yang cocok untuknya. Kemudian membuat undang-undang perburuan, ini juga penting. Jadi orang nggak sembarangan memburu burung-burung atau hewan-hewan langka. Dan yang terakhir, menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Jadi kalau udah ada hewan atau tumbuhan yang dilindungi, kita nggak boleh mengambil, merusak atau menembak, berburu, ini nggak boleh. Karena salah satu ciri khas seorang ahlu sunnah adalah menaati penguasa dalam hal yang baik. Salah satunya ketika ada larangan untuk tidak boleh berburu hewan yang dilindungi, maka kita nggak boleh berburu. Meskipun nggak sengaja, nggak boleh. Apa misalnya dijual beli pun juga nggak boleh. Karena ini termasuk melanggar undang-undang. Nah, ini tidak bagus. Alhamdulillah, demikianlah materi yang singkat ini. Semoga memberikan manfaat bagi antum semuanya. Nah, saya ingatkan kembali bahwa tugas hari ini membuat poster. Kalau nggak tahu, silakan diputar kembali videonya. Membuat poster tentang sumber daya alam hayati, baik hewan ataupun tumbuhan. Silakan dipilih di antara dua itu. Barakallahu fiikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.